Halo sahabat siaga, selamat datang kembali di podcast Ruang Sahabat Siaga. Saya Dr. Devan, selaku host pada episode kali ini. Dan tentunya pada episode kali ini kita akan membahas mengenai layanan laboratorium yang ada di RSKB Halmahera Siaga. Salah satunya yaitu kita akan membahas mengenai PRP dan juga mengenai medical check up. Yang tentunya kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat keren tentunya, yaitu Dr. Suryani Hartati Butoyo, spesialis patologi klinik. Halo Dr. Suryani. Halo Dr. Apa kabar dok? Baik. Halo sahabat siaga, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik dok, jadi pada episode kali ini kita akan membahas beberapa layanan yang ada di laboratorium RSKB Halmahera Siaga. Nah untuk yang pertama kita akan membahas mengenai PRP nih dok, atau platelet rich plasma. Itu tuh apa sih dok? Mungkin sahabat siaga yang belum tahu, agar tahu gitu fungsi dan kegunaannya itu untuk apa gitu. Ya, terima kasih Dr. Devan, sahabat siaga. Jadi platelet rich plasma atau yang disingkat PRP ini merupakan salah satu alternatif pengobatan bila terjadi cedera otot. Ya. Jadi kalau berhubung kita rumah sakit, kebanyakan rumah sakit trauma ya, jadi kasus-kasusnya banyak yang trauma. Jadi bila ada pasien atau sahabat siaga ada yang mengalami cedera otot, namun menolak untuk dilakukan operasi, salah satu alternatifnya ini bisa dengan terapi PRP, gitu. Karena terapi ini tidak invasif dan asal dari PRP-nya sendiri dari pasien tersebut, begitu. Oh, berarti jadi darahnya tuh dari tubuh pasien sendiri gitu ya dok ya? Iya betul. Jadi seperti namanya platelet rich plasma. Jadi sumber dari PRP ini adalah dari darah sahabat siaga sendiri. Jadi bila dokter merekomendasikan untuk diberikan terapi PRP, nanti akan diambil darah dari sahabat siaga yang kemudian diolah, dan setelah diolah nanti akan disuntikan oleh dokter klinisi yang menangani sahabat siaga, gitu dok. Berarti, nah untuk alurnya sendiri dok, untuk PRP ini berarti harus konsultasi dulu dengan dokter ortopedinya gitu, atau misalkan dokter spesialis rehabilitasi medik, atau bagaimana dok? Ya betul begitu dok, karena kompetensi untuk menyuntikkan PRP ini ada pada dokter ya. Jadi jangan sekali-kali sahabat siaga coba-coba buat sendiri, kemudian disuntikkan sendiri, karena kita tidak tahu efeknya kalau ada kesalahan dari tindakan tersebut. Jadi sebaiknya kalau sahabat siaga mengalami cedera otot atau ada kelainan yang memang direkomendasikan untuk diberikan terapi PRP, ini ke poliklinik, bertemu dengan dokter, kemudian bila dokter merekomendasikan untuk diberikan terapi PRP, ini bisa langsung ke laboratorium RSKB Halmahera Siaga untuk dijadwalkan, dan nanti pada hari yang telah ditentukan akan dibuat PRP-nya agar dapat disuntikan fresh. Jadi kita tidak menyimpan PRP-nya ini, disimpan beberapa hari untuk kemudian disuntikan. Biasanya 3 jam sebelum appointment dengan dokter, PRP ini akan dibuat. Nah nanti langsung pada jam yang ditentukan, sahabat siaga langsung ke dokter. Nah nanti di sana tinggal langsung disuntikan. Nah, baik dok, kalau begitu apakah ada persiapan khusus gitu dok sebelum melakukan PRP ini gitu ya? Mungkin sahabat siaga penasaran juga, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu sebelum melakukan tindakan PRP-nya gitu dok? Persiapan khusus mah tidak ada ya, malah persiapannya itu sangat simpel. Jadi sahabat siaga yang akan diberikan terapi PRP, kami minta untuk minum yang banyak. Bukan sebanyak-banyaknya, tapi sebetulnya sih secukupnya. Karena darah yang diambil untuk terapi PRP ini cukup banyak. Jadi bila dokter meresepkan 1 mili PRP, yang diambil adalah 10 mili darah. Jadi kalau daerah yang akan diterapi cukup luas atau cukup banyak, maka PRP yang akan dibuat juga akan cukup banyak. Jadi kalau misalnya 5 mili PRP-nya, yang diambil adalah 50 mili. Nah, untuk proses pengambilan darahnya sendiri, kami usahakan hanya 1 kali tusuk. Nah, untuk bisa 1 kali tusuk berarti kan volume darah yang dibutuhkan ini harus mengalir dengan baik lancar, ya, dengan lancar gitu. Nah, kalau pengalaman selama ini pasien yang diambil darah cukup banyak itu
kadang-kadang macet di tengah-tengah. Pas ditanya, katanya minumnya memang kurang. Ya, jadi lebih baik kalau minumnya lebih banyak. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, karena kalau terlalu banyak darah terencerkan sehingga takutnya trombositnya atau plateletnya ini menjadi kandungannya lebih sedikit. Nanti PRP-nya jadi konsentrasinya kurang. Kurang gitu Iya. ya, dok ya. Nah, sejauh ini dok, terapi yang dilakukan PRP di Halmahera ini, pada kasus apa aja sih dok yang paling sering gitu dok, diminta ke dokter? Ya, yang paling banyak di rumah sakit Halmahera Siaga ini rata-rata sih cedera otot ya. Jadi pada atlet atau pada orang dewasa yang kalau bahasa Sunda nama tijalikeung meureunnya. Jadi ada rasa sakit di sendi bahu, di kaki atau di pergelangan tangan, rasa tidak enak, tapi tidak rekomendasi untuk operasi atau pasiennya sendiri menolak dan dapat dicoba untuk terapi PRP, karena terapi PRP ini dapat berfungsi untuk mengurangi inflamasi atau peradangan, sehingga diharapkan setelah terapi rasa sakitnya tersebut bisa berkurang, malah bisa sampai sembuh sempurna begitu. Oke, baik dok. Jadi untuk sahabat siaga di rumah yang hendak melakukan PRP ini, alurnya berarti tetap ya dok ya, harus ke dokter ortopedi dulu, kemudian baru dari dokter ortopedinya atau dari rehabilitasi mediknya menyarankan PRP baru ke laboratorium, begitu berarti ya dok ya? Ya betul begitu dok. Nah itu, jadi begitu sahabat siaga untuk terapi PRP ini mungkin sedikit awam gitu ya, karena jarang terdengar bagi sahabat siaga, namun ternyata fungsinya cukup bagus gitu ya untuk menghindari terapi invasif gitu. Dan selain itu kita di sini selain membahas mengenai terapi PRP, kita akan membahas mengenai medical check up juga nih. Salah satunya layanan unggulan di laboratorium RSKB Halmahera Siaga ini. Nah mungkin bisa dijelaskan dok untuk medical check up sendiri, biasanya tuh apa saja sih yang dicek gitu ya, dan mungkin persiapannya juga sih dok gitu. Ya, terima kasih Dokter Devan. Jadi medical check up ini sekarang banyak ya yang melakukan medical check up. Jadi sebaiknya sih memang dari awal, dari sejak dini gitu dilakukan medical check up, apalagi untuk sahabat siaga yang punya riwayat orang tuanya ada penyakit yang bisa menyebabkan penyakit keturunan. Contohnya diabetes mellitus atau yang biasa dikenal sebagai penyakit kencing manis. Kemudian yang punya keturunan juga sakit jantung, stroke. Jadi macam-macam. Kemudian untuk yang mau masuk kerja juga biasanya kan ada medical check up ya untuk karyawan. Ya, untuk medical check up ini kalau pertama sekali itu bisa menjadi awalan gitu ya dok ya. Jadi tahu gitu pada usia sekian gula saya tuh sekian gitu, kolesterol saya bagus atau enggak, asam uratnya bagaimana, fungsi ginjalnya, fungsi livernya seperti apa. Jadi kalau pada medical check up awal sudah tidak bagus, berarti kan untuk ke depannya sahabat siaga bisa, saya gulanya tinggi, saya harus mengurangi makanan-makanan tertentu yang bisa dikonsultasikan ke dokter gizi gitu. Terus kalau misalnya kolesterolnya yang tinggi, ini juga bisa konsultasi dengan dokter gizi bisa, atau ke dokter jantung juga bisa untuk mencegah terjadinya penyakit jantung ya. Siap dok. Gitu, Nah, dok. mungkin sahabat siaga kadang ada pertanyaan nih, kenapa sih kalau kita mau cek lab tuh harus puasa? Nah barangkali dok bisa dijelaskan kenapa sih kita harus puasa dulu gitu. Iya. Kalau sebelum melakukan medical check up atau cek lab yang misalkan kayak gula darah, kolesterol, ataupun asam urat kayak gitu dok gitu. Ya. Jadi beberapa parameter pemeriksaan laboratorium ini sangat dipengaruhi oleh makanan. Yang paling mudah tuh gula ya, gula darah. Gula darah itu minum jus aja 5 menit bisa naiknya bisa sampai 2 kali lipat. Ya, jadi lebih baik sahabat siaga puasa dulu 8 sampai 12 jam, rata-rata 10 jam, agar pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol, asam urat ini yang sangat dipengaruhi oleh makanan, kita punya nilai baseline-nya gitu. Dalam keadaan puasa nilainya adalah sekian, karena nilai rujukan yang digunakan itu adalah nilai rujukan pada saat Puasa ya? dibuat pada saat puasa. Oke, jadi gitu sahabat siaga, kenapa kita harus puasa terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium, karena
takutnya nilainya jadi tidak valid barangkali ya dok ya? Iya betul. Karena bisa berubah-ubah kan tergantung makanan atau minuman apa yang dikonsumsi oleh sahabat siaga. Baik, jadi sahabat siaga, satu lagi mungkin sahabat siaga ada pertanyaan mungkin dok ya, mengenai kelebihan dari PRP itu sendiri apa sih dok? Takutnya kan apakah ada reaksinya gimana gitu, efek sampingnya gimana gitu dok? Takutnya ada efek samping atau reaksi yang tidak diharapkan lah mungkin dok dari PRP ini gitu. Ya, makasih dok. Jadi PRP ini bisa dibilang tidak ada efek samping ya, karena plasma yang disuntikan berasal dari sahabat siaga sendiri gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya, ya kalau hanya plasma, kenapa nggak minta aja sih ke PMI misalnya gitu ya? Kan di PMI juga kan darah banyak, plasma banyak. Tapi seperti saudara siaga tahu, bahwa di PMI itu darah yang diambil itu semua harus diperiksa dulu. Jadi diperiksa dulu, takutnya ada infeksi. Kemudian pemeriksaan yang lain-lain juga. Nah, kalau asalnya dari tubuh sendiri, jadi disebutnya tuh otolog ya. Jadi dari saya untuk saya, dari dokter Deva untuk dokter Deva. Jadi kita nggak cross gitu. Jadi masing-masing berarti kan saya nggak mungkin menularkan penyakit ke saya sendiri ya. Atau kalau misalnya ada penyakitnya berarti ya memang sudah ada gitu. Jadi saya bukan ketularan dari plasma yang disuntikan ke tubuh saya gitu. Karena itu asalnya dari diri sendiri. Selain juga ya tidak invasif ya, hanya disuntik saja. Jadi tidak seperti kalau dioperasi kan itu harus ada di biusnya. Kemudian ada ya namanya juga operasi pasti kan dipotong-potong. Jadi nanti ada bekas lukanya. Terus efek jangka panjangnya juga biasanya ada gitu. Ini kan hanya disuntikan sekali sudah. Jadi menurut yang sudah sih hanya agak pegal aja di daerah operasinya setelah disuntik. Oh gitu ya dok. Jadi efeknya mungkin pegal aja ya dok, karena efek suntikan barangkali ya dok. Iya. Kayak divaksin mungkin ya dok ya gitu. Ya kurang lebih. Jadi gitu sahabat siaga. Jadi PRP ini lebih aman lah, lebih tidak invasif juga, dan juga jangan khawatir mengenai efek samping ataupun reaksi yang akan timbul karena itu dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi akan meminimalisir proses efek samping ataupun reaksinya. Dan mungkin terakhir nih dok, sebelum kita closing gitu ya, barangkali ada kata-kata penutupan dari dokter atau enggak kesimpulan lah dok untuk dari terapi PRP ini dan juga mungkin dari medical check up yang ada di layanan laboratorium RSKB Halmahera Siaga ini. Ya, jadi PRP atau platelet rich plasma ini merupakan terapi yang direkomendasikan bila sahabat siaga menolak untuk melakukan dilakukan operasi bila ada cedera otot. Karena platelet rich plasma ini atau PRP ini sifatnya minimally invasif ya. Jadi dibilang tidak invasif juga tidak terlalu karena ada proses penyuntikan PRP ini ke tubuh sahabat siaga. Dan tidak usah khawatir ada reaksi penolakan seperti transfusi darah karena PRP ini berasal dari tubuh sahabat siaga sendiri. Kemudian juga tidak mungkin ada cross kontaminasi dengan infeksi dari orang lain karena berasal dari tubuh sendiri. Kemudian untuk medical check up sebaiknya memang dilakukan sejak dini untuk mengetahui bila ada penyakit-penyakit yang mungkin diturunkan dari orang tua sehingga dapat dicegah sejak awal. Dan untuk follow up-nya ini bila awalnya normal mungkin bisa diulang sekitar 2-3 tahun kemudian, tapi bila ada sesuatu yang tidak normal ini bisa diulang 3 atau 6 bulan kemudian, dan setelah normal bisa diulang setahun setiap tahun gitu. Terima kasih. Nah, jadi begitu sahabat siaga untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai terapi PRP ini ataupun juga mengenai paket-paket yang tersedia gitu ya di medical check up yang ada di Halmahera Siaga ini, bisa langsung hubungi kontak di bawah ini. Baik, terima kasih Dr. Suryani telah hadir di podcast Rosa episode kali ini. Semoga sehat selalu ya dok. Sama-sama. Baik, begitu sahabat siaga untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sehat selalu sahabat siaga. Sehat-sehat.